kita pada hari ini yaitu Ibu Pendeta Yurike W.A. SPH. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi khusus ibadah tutup tahun dan nyanyian yang dipakai dari Kidung Jemaat, PKJ, dan FKB. Pada hari ini juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan kolekte akan diedarkan 2 kali. Yang pertama, kolekte khusus perjamuan kudus 1 kantong. Yang kedua, kolekte ibadah tutup tahun 2 kantong, yaitu kantong pertama dan kedua. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya. Bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan ke-7. Pada bait ke-7 jemaat dimohon berdiri. Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Hati berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Tuhan Yesus aku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan tak lupa baktiku, Ia benteng dan perisaiku tenang. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tenang. Digoda oleh iblis, ku dapat menyerah. Yesus jadi kemenangan imanku.
hidup oleh iman padanya. Tiada tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Belati kemuliaan Tuhan wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang hidup ini. Kita menyadari bahwa kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putranya yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Sedang jemaat kami undang berdiri. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya
seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukuman. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Cerita tentang kelahiran Yesus dan terbentuknya sebuah keluarga. Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, tetapi didapati hamil melalui Roh Kudus. Yusuf bermaksud menceraikannya secara diam-diam, tetapi seorang malaikat memberitahunya dalam mimpi bahwa ia harus mengambil Maria sebagai istrinya dan menamai anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamat umatnya dari dosa-dosa mereka. Kami akan membawa lalu Wibikawi yang menceritakan perjalanan hubungan Yusuf dan Maria dalam menerima satu sama lain dan menjalankan tugas mereka sebagai orang tua. Yesus sungguh mandiri menunjukkan iman dan ketaatan Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Can we become weak, no longer known as you and me, two separate lives now in unity, stuck here together, but will this always be just an arrangement? We more, we're chosen for. I am yours, stuck here forever, and hopefully not ending in a strange way. It's the step of faith we have to take some time. If I'm with you, I can take it. If we are one, what happens to the boy now? If I'm with you, I will
kasih. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur karena luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita, yang tentunya di penghujung tahun 2025 ini kita dikenankan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Dan saat kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita senantiasa meminta urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan setia-Mu menyertai kami dalam hidup kami. Dan saat kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami. Berikanlah roh hikmat dan roh pengertian bagi kami Tuhan. Sebagai pendengar yang baik, kami pun boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Everyone.
Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk ampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darahnya sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh? Saudara, jawablah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerahnya. Khusus kepada anak-anak, remaja, dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik, dan kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya kita ikut dalam perjamuan kudus, supaya bisa ikut dalam perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus, dibaptiskan, bersedia menerima pengajaran dari orang tua kita, dan memahami iman kepada Tuhan Yesus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana yang tersedia di dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sidi. Kiranya anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Untuk keampunan dosa kita.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara pada kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Allah Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami bersujud sembah di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami masing-masing. Serta memberkati kami agar tiap keluarga-keluarga Kristen menghadirkan Allah
Tuhan Yesus, Engkau ikat di dalam kasih dan setia-Mu, agar terjalin hubungan yang baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan juga seluruh keluarga dan kerabat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kehidupan kami yang boleh kami rasa dan kami nikmati. Banyak hal yang terjadi, baik dalam suka kami maupun dalam duka kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai kami, memimpin kehidupan kami, agar di setiap keadaan kami boleh menikmati kehidupan ini, selalu bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab bagi kami Engkau adalah terang dunia yang mengarahkan kehidupan kami untuk boleh menerima kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan pengharapan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menserahkan gereja dan pekabaran Injil Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para penetua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun Tuhan yang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Serta dan berkati kami semua dalam pelayanan kami, agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara dan bangsa yang kami cintai ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan para pemerintahan dan para pemimpin kami. Ada, tetapi kami memiliki satu kebersamaan kami sebagai warga negara Indonesia, yang tentunya menjunjung tinggi akan nilai-nilai kesatuan dan persatuan, bertoleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Agar mereka meyakini bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi ada rencana Tuhan yang mengingatkan dalam kehidupan kami. Para donatur dan siapapun Tuhan yang berempati, yang dapat dan mampu untuk meringankan beban penderitaan mereka dengan memberikan apa yang mereka miliki, berdonasi dengan kemampuan yang mereka miliki, agar dapat dipergunakan dengan baik dan benar, dan sungguh-sungguh dapat menyentuh dan diterima oleh saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun juga berdoa dalam kehidupan kami. Menjelang kami akan mengakhiri tahun 2025 ini, dan saat-saat kami akan memasuki tahun yang baru, Tuhan Yesus menyertai kami tiap langkah hidup kami, di tiap rencana kami, segala hal yang sudah kami alami, yang sudah kami lakukan, baik yang berkenan ataupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, agar kehidupan kami akan semakin baik lagi. Kami akan mampu memulihkan dan mengubah keadaan kami menuju pada kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan mantapkan langkah kami, agar setiap kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kami, sehingga di tahun yang baru ini nantinya Tuhan, kami semakin dikuatkan dalam iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda iman bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Demikian pun
kami ada di dalam Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dan bersama kami mengucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Dari MKB nomor 200 baik 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai.
aku jalan dekatmu, memancarkan Diundang bangkit. Tuhan menyertai saudara-saudara. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Aku